Pernah kepikiran nggak sih, kenapa sifat-sifat tertentu di keluarga kita itu kayaknya turun-turun banget ya? Nah, semua itu akarnya ada pada seorang biarawan bernama Gregor Mendel dan eksperimen kacang polongnya yang super jenius. Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Ini nih pertanyaan klasik kan, kenapa kita bisa jadi semacam gado-gado unik dari kedua orang tua kita? Jawabannya ternyata ada di prinsip-prinsip dasar genetika yang pertama kali diungkap oleh Mendel. Inilah yang jadi fondasi kita ngertiin soal pewarisan sifat. Oke, kita mulai dari hukumnya yang pertama, yang dikenal sebagai hukum segregasi. Anggap aja ini langkah pertama kita buat mecahin misteri besar genetika. Jadi, ceritanya gini, setiap orang tua itu punya dua versi dari tiap gen yang kita sebut alel. Nah, pas tubuh mereka bikin sperma atau sel telur, dua versi ini dipisahin. Artinya, setiap anak cuma bakal dapat satu versi dari ayah dan satu versi dari ibu. Gampang kan logikanya? Di sini kita ketemu sama dua konsep kunci, dominan dan resesif. Anggap aja ini kayak adu kuat antar sifat. Sifat dominan yang kita tulis pakai huruf kapital itu yang bakal selalu menang dan kelihatan. Sementara sifat resesif yang pakai huruf kecil, dia cuma bisa nongol kalau nggak ada lawannya yang dominan. Mendel nyobain ini pakai bunga. Dia ambil bunga merah murni yang gennya cuma punya alel merah, RR, terus disilangin sama bunga putih murni yang gennya cuma punya alel putih, WW. Nah, ini kita sebut generasi P, P-nya itu dari parental alias induknya. Dan disinilah bagian serunya, semua anak bunganya atau generasi F1, ternyata warnanya merah semua. Sifat putihnya kayak hilang di telan bumi. Loh, kemana perginya? Nah, ini teka-teki yang harus dipecahin sama Mendel. Tapi Mendel pinter banget. Dia silangin lagi tuh bunga-bunga F1 yang merah tadi. Dan coba tebak, sifat putihnya muncul lagi. Alat yang kita lihat ini namanya kotak punet yang bantu kita nebak hasilnya. Jadi kelihatan kan, sifat putih itu nggak hilang. Dia cuma ngumpet sebagai alel resesif W, dan begitu satu alel W ketemu sama alel W lain, muncullah lagi si bunga putih. Dan polanya selalu sama. Setiap ada 3 bunga merah, pasti ada 1 bunga putih. Rasio 3:1 ini bukan kebetulan loh, ini bukti matematis dari hukum segregasi. Wah, ini penemuan yang luar biasa banget pada masanya. Oke, hukum pertama tadi kan ngomongin satu sifat. Terus gimana kalau ada 2 sifat atau lebih? Nah, kita naik level nih ke hukum kedua Mendel, aturan pemilihan bebas atau independent assortment. Gampangnya gini, diwarisinnya satu sifat itu nggak ada urusannya sama pewarisan sifat lain. Misalnya, gen buat warna bulu itu nggak gandengan tangan sama gen buat panjang ekor. Masing-masing diwariskan secara acak dan bebas. Biar gampang bayanginnya, coba kita lihat contoh kucing ini. Kita nggak cuma ngelihat warna bulunya, tapi juga panjang ekornya. Nah, yang kayak gini nih, namanya persilangan dihibrid, di mana kita ngelihat gimana kombinasi beberapa sifat diwariskan barengan. Buat ngebayangin ini, kita pakai kotak punet yang lebih gede lagi. Mendel dulu pakainya kacang polong, ngelacak bentuk biji, bulat, B, atau keriput, B, sama warna biji, kuning, K, atau hijau, K. Alel dari satu induk ditaruh di atas, satunya lagi di samping. Nah, setiap kotak itu nunjukin satu kemungkinan kombinasi genetik di anaknya. Dan dari situ muncullah angka sakti lainnya, 9:3:3:1. Artinya, dari 16 kemungkinan, kita bakal dapat 9 keturunan dengan 2 sifat dominan, 3 dengan kombinasi dominan resesif, 3 lagi dengan kombinasi kebalikannya, dan cuma 1 yang nunjukin dua-duanya sifat resesif. Ini bukti nyata dari pemilahan bebas. Oke, dari tadi kita ngomongin beberapa istilah ya. Biar makin nempel di kepala, kita review singkat yuk. Anggap aja ini contekan genetika dari Mendel. Pertama, alel. Ingat ya, ini cuma versi-versi yang beda dari satu gen yang sama. Kayak gen warna mata yang bisa punya alel biru, coklat, atau hijau. Terus ada genotipe. Ini tuh blueprintnya, kode genetik di balik layar. Kombinasi alel yang beneran ada di dalam tubuh yang biasa kita tulis pakai huruf-huruf itu. Dan yang terakhir, fenotipe. Nah, kalau ini hasil jadinya. Sifat fisik yang benar-benar kelihatan sama mata kita. Jadi, genotipe RR dan RR itu dua-duanya ngasih fenotipe bunga merah. Jadi, apa sih kesimpulan dari semua ini? Dan kenapa penemuan Mendel dari ratusan tahun lalu ini masih relevan banget sampai sekarang? Ini jelas bukan cuma soal kacang polong. Jadi, ingat 2 hal ini. Hukum segregasi buat satu sifat dengan rasio 3:1.
Terus, hukum pemilahan bebas buat dua sifat atau lebih dengan rasio 9:3:1. Dua hukum fundamental inilah yang jadi tiang utama dari semua yang kita tahu soal genetika modern. Dan semua ini membawa kita ke sebuah pertanyaan besar di zaman sekarang. Pemahaman Mendel ini memungkinkan kita melakukan rekayasa genetika. Kita bisa mengubah tanaman, bahkan mungkin ngobatin penyakit. Tapi pertanyaannya, sejauh mana kita boleh melangkah? Sebenarnya batasannya di mana sih? Nah, ini pertanyaan yang harus kita jawab bareng-bareng, seiring kita terus membuka kode-kode kehidupan.